Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ngulik Bareng Bang Ben. Semakin asik, semakin menarik. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua. Selamat untuk yang lolos hasil seleksi SKD dan SKB CPNS di tahun 2021 ini ya guys ya. Untuk yang belum lolos, kalian bisa ke masa sanggah untuk menjelaskan kalau kalian berhak lolos, dan apabila ada kecurangan kalian bisa sampaikan di dalam masa sanggah tersebut ya guys ya. Dan untuk yang lolos, kalian juga jangan terlalu bersenang karena masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap pemberkasan. Bisa saja kalian tidak lolos di tahap pemberkasan itu, seperti dari daftar riwayat hidupnya, ijazahnya, ataupun yang lain-lain. Nah, jadi tahap akhir yang menentukan kalian lolos atau tidaknya yaitu di tahap pemberkasan. Tapi tidak sesulit yang kalian lewati seperti di SKD maupun SKB. Seperti teman-teman semua. Karena sudah tersaring dan mengerucut yang dibutuhkan instansi yang kalian daftarkan tersebut. Oke, mudah-mudahan yang lolos dari tahap SKD dan SKB ini bisa lolos juga di tahap pemberkasan. Kalian juga bisa lihat contoh yang saya dapatkan hasil SKD dan SKB di pemerintahan daerah. Kalian bisa simak video saya yang satu ini. Ngulik bareng Bang Ben, semakin asik, semakin menarik. Dan ini teman-teman, saya ngasih contoh pengumuman hasil integrasi SKB dan SKD-nya ya guys ya. SKD dan SKB di Kabupaten Kebumen nih. Ini informasi dari sekretaris daerahnya. Nah, di sini ada hasil integrasi nilai seleksi SKD, SKB seleksi CPNS di CASN lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Nah, nih ada nomornya tanggal 21 Desember. Ini hasil integrasinya, penyampaiannya, dan diumumkan pada tanggal 23 Desember ini. Dan ini hasil SKB-nya ini pada tanggal 26 November tahun 2021 di UNY. Tuh, jumlah pesertanya terdiri dari 255 orang. Dari jumlah SKB 255 orang, hadir mengikuti SKB sebanyak 252 dan tidak hadir sebanyak 3 orang. Ini sayang sekali ya guys ya, tidak hadir ini. Kemungkinan ada ya yang kita tidak tahu, mungkin sakit ataupun yang sebagainya ya. Nah, ini ada integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, sini ada penjelasannya. Peserta seleksi CPNS di Kabupaten Kebumen ini dinyatakan lulus adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini dengan keterangan status kelulusan sebagai berikut. Nah, ini ada status kelulusannya. Status P, berarti dia lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1023 tahun 2021. Status L ini lulus seleksi CPNS. Nah, status L1 ini berarti dia lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Status L2 ini lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. L1 dan L2 sama nih ya guys ya. Cuma bedanya perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan sama ini setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi, lokasinya ya. Jadi bedanya ini jenis formasinya, ini lokasi formasinya. Kalau ini lulus, dia statusnya L1. Kalau dia kayak gini, dia lulus statusnya L2. Nah, ini untuk yang lulus SKD doang, jadi statusnya P doang. Kalau lulus seleksi CPNS berarti dia lulus SKD dan SKB. Statusnya L. Seperti itu. Kalau di di Pemda Kebumen. Mungkin di kementerian lain juga beda. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya. Nah, ini ada jumlah peserta SKB untuk analis perencanaan anggaran. Nah, ini ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bidang anggaran, bidang penyusunan, anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Jumlah peserta SKB-nya itu ada 3, jumlah formasinya itu cuma 1 yang dibutuhkan. Ini hadir semua, ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini ada namanya Dwi Sinta Rusana. Tanggal lahirnya, ini ada pendidikannya. Nah, ini kalian bisa lihat nilai IPK-nya di sekolahnya dia, hasil akhirnya. Nah, ini kalian bisa lihat nilai SKD-nya. Totalnya
Yang peringkat 1 ini 449, yang peringkat 2 ini 451, dan ketiga ini 446. Kok bisa 451 ini bisa kalah dengan 449? Kita bisa lihat di sini. Di sini ada skor SKD yang didapatkan itu dikali 40%, ya kan? Jadi hasil ini, total ini dibagi 5,5 dikali 40%. Seperti teman-teman hitungannya ya. Jadi hasilnya segini. Jadi dia nilainya 32,654. Dan ini 32.800. Ini kan lebih gede kan? Nah, karena dia skor SKD. Ini 32,4036. Harusnya kan peringkat 1 ini, peringkat 2 ini, peringkat 3 ini. Tapi setelah dia dapatkan nilai SKB, dia mendapatkan nilai 54 ya guys ya, dapat nilai SKB 54. Nah, kita lihat lagi skor SKB-nya. Diambil 60%. Jadi nilai yang SKB ini dikali 60%, dapatlah hasilnya ini. Nah, dia di SKB-nya itu tinggi. Lebih dari si yang peringkat 1 SKD ini. Ya kan? Jadi selisihnya sekarang jadinya jadi nilai SKB ini sisi 5. Ya kan? Sisi 5 5.000 lah, sekitar 5.000. Nah, ini mendapatkan skor SKB-nya nih segini. Dia dapat 32.400, dia dapat 29.400. Nah, di total ini dengan total ini dapatnya 65.054. Nah, dikategorikan dia PL. Jadi lulus SKD dan lulus CPNS. Ya guys ya, keterangannya. Dan yang ini dia sayang sekali karena dia kalah di SKB. Coba dia menang di SKB ataupun kalah tipis, misalnya 53, otomatis dia pasti menang. Tapi menangnya juga menang tipis. Tapi sayangnya di sini dia kalah. Kalahnya juga lumayan jauh, jadi dia hasil akhirnya juga kalahnya sekitar 3.000-an. Gitu teman-teman. Nah, ini PTL. TL berarti dia lulus. P ini lulus SKD, tapi dia tidak lulus SKB. Jadi PTL gitu guys, teman-teman. Nah, ini kalian juga bisa lihat saya scroll yang benar isinya jumlah formasinya. Coba kita lihat yang formasinya ada 2 lah, kalau nggak salah ya. Ada tidak ya yang formasinya ada 2? Kita lihat, coba scroll. Wah, ternyata tidak ada teman-teman. Dia hanya satu-satu saja. Nah, ini kita bisa lihat total SKD-nya dia. Nah, ini juga jauh nih. Total SKD-nya dia itu peringkat pertama 411. Ya kan? Beda selisih 7 poin sama peringkat 1 yang sekarang yang lulus. Tapi dia SKB-nya tinggi, 63.000. Dia 56.000, otomatis diintegrasikan, yaitu yang menang adalah peringkat 2 di SKD karena dia peringkat 1 di SKB. Seperti itu. Jadi yang untuk peringkat 1 di SKD belum tentu kalian bisa lulus di SKB. Jadi penentuan akhirnya itu ada di nilai SKB kalian. Jadi kalian yang lulus nomor 1 di SKD jangan berbangga diri karena skornya di SKD itu diambilnya cuma 40%. Jadi nilainya itu pasti tidak tinggi. Nah, yang diambil itu di SKB-nya nilainya 60%. Kalau kalian peringkat 1 di SKD-nya lumayan tinggi, terus SKB-nya juga misal kalah tapi dia P kalian itu kalahnya tipis, kalian kemungkinan besar di nilai akhir pasti menang. Seperti itu teman-teman semua. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa komen di video saya ini kalau memang tidak mengerti. Jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Aktifkan lonceng kalian karena saya akan ketemu lagi dengan kalian semua insya Allah di video-video saya selanjutnya. Di Ngulik Bareng Bang Ben, semakin asik semakin menarik. Sampai jumpa.